beberapa kalimat yang terbuang. Yang terbuang itu diperkirakan oleh ahli tafsir adalah ayaf'alu ma yaf'alu minal qaba'ihi fala ya'lamu idza bu'thira. Kalau dalam ilmu balaghah itu namanya hadzaf. Ada kata atau kalimat yang dibuang. Seperti misalnya di dalam ayat Quran was'alil qaryata, dan tanyalah desa. Ini ada kalimat yang dibuang atau kata yang dibuang lah kalau bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena yang namanya desa itu tidak berakal. Kenapa Allah berkata tanyalah desa? Emang desa bisa ditanya? Nggak bisa kan? Desa bisa ngomong? Kan nggak bisa. Berarti ada yang dibuang di situ katanya. Apa kata yang dibuang atau kalimat dalam bahasa yang dibuang? Ahlal qaryati was'alil qaryata was'al ahlal qaryati, dan tanyalah penduduk desa. Ada kata penduduk yang dibuang di situ. Itu namanya majaz di dalam bahasa Arab, di dalam balaghah. Maka kita tidak semudah membalikan tangan ingin memahami Quran hanya sebatas lewat terjemahnya saja. Kenapa? Ada ulumul Quran yang harus dipelajari. Sebelum mempelajari tafsir harus mempelajari ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran seperti nasikh, mansukh, kemudian am, khas, mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad. Ada asbabun nuzul, ya, ada surah Makkiyah, surah Madaniyah, ada surah Syitaiyah, surah Syaifiyah, ada surat Lailiyah, ada surat Nahariyah, dan itu banyak sekali. Ya, salah satu kitab yang populer membahas tentang ulumul Quran adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kalau kita mah tinggal nerima saja enaknya, alhamdulillah. Yang susah ya mereka para ulama santri yang mengkaji ilmu-ilmu Allah secara terperinci, fokus setiap hari. Afala ya'lamu. Nah, di sini ada yang dibuang juga. Kalimat yang dibuang diperkirakan oleh ulama adalah yaf'alu ma yaf'alu minal qaba'ihi fala ya'lamu. Apakah manusia berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, fala ya'lamu, lalu dia tidak tahu? Idza bu'thira ay uthira wa uhrija, ketika dibangkitkan, dikeluarkan, mafil kubur, sesuatu yang ada di dalam kubur, minal mauta, yaitu orang-orang yang sudah mati. Tidakkah manusia sadar, tidakkah manusia tahu ketika mereka berbuat kemungkaran, ketika mereka berbuat maksiat, ketika mereka kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka tahu pada saat orang-orang yang sudah mati dibangkitkan dari kubur mereka? Pertanyaan di sini bukanlah pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban, tapi ini adalah istifham ingkar yang artinya adalah apakah? Artinya adalah tidak. Tidakkah tahu manusia ketika berbuat keingkaran atas nikmat Allah, atau lebih umumnya adalah maksiat kepada Allah? Iza sering kita manai apabila, tapi dalam ayat ini bukan apabila, tapi ketika. Karena iza di dalam bahasa Arab itu ada iza dzarfiyah, maknanya adalah syarat. Ada idza dzarfiyah, maknanya adalah waktu. Nah, di dalam ayat ini idza dzarfiyah maknanya adalah waktu, pada saat atau ketika manusia dibangkitkan yang sudah mati dari kubur mereka. Apakah kita tidak yakin itu sehingga kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsul mar'u ala ma'asya ala ma mata alaih wa yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Manusia itu akan meninggal dalam posisi dan keadaan yang sudah biasa ia lakukan pada saat hidup.
Dan ia akan dibangunkan dari dalam kubur dengan posisi dan keadaan sama seperti pada saat dia mati. Kalau ketika hidup, subhanallah, dia rajin mengaji, beribadah, sholat sunnah, dia mati dalam keadaan ibadah. Dan nanti ketika dibangkitkan pun dalam keadaan ibadah kepada Allah. Banyak subhanallah kejadian-kejadian yang kita dengar, kita lihat dengan mata kepala sendiri. Ini orang hobinya mati dalam keadaan seperti itu. Banyak sekali subhanallah, ya. Nauzubillah minal hobi bersepeda, bersepeda, naik motor, ya. Jadi hobi ya. Kalau tidak hobi ya nggak, sekedarnya saja nggak apa-apa lah. Tapi kalau jadi hobi, apa-apa itu saja, nauzubillah, takut mati dalam keadaan seperti itu, ya. Orang hobinya itu naudzubillah main perempuan, hobi doyan, mati dalam keadaan main perempuan. Hobinya main bola, hobi, ya, nggak pernah ada waktu kosong, pasti main bola terus, mati dalam keadaan main bola. Banyak di kampung saya kejadian seperti itu, mati di tengah lapangan sedang main bola atau sebelum main bola. Kenapa? Memang hobinya seperti itu. Itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yamutul mar'u ala ma'asya'alaih. Orang akan meninggal dalam keadaan seperti yang biasa ia lakukan pada saat hidup. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Dan orang akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti pada saat dia mati. Wa hussila aybuyina wa ufriza ma fis suduri ayil qulubi. Dan ketika sudah dibangkitkan dari kubur, akan dinyatakan, akan dibuktikan segala apa yang ada di dalam hati mereka, yaitu kekufuran dan iman. Kekufuran dan keimanan pada hari kebangkitan itu akan nampak jelas seperti bulan purnama. Gak bisa dibedakan, ini kafir, ini muslim, gak bisa dibedakan. Gak bisa tertutup, pasti akan kita ketahui. Beda dengan sekarang, dua orang bersanding, kita tidak tahu ini beriman, ini kafir, nggak tahu. Ini munafik, ini imannya setengah-setengah, ini yakinnya 100%, nggak tahu. Tapi pada hari kebangkitan semuanya akan ditampakkan oleh Allah, akan dijelaskan, akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur. Malu semalu-malunya, apa yang ada dalam hati terlihat oleh semua orang. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, Tuhan manusia, bihim, kepada mereka manusia, yauma idzin, pada hari itu, hari kebangkitan, la khabir, itu maha mengetahui. Pak Ustadz, bukankah Allah selalu maha mengetahui di setiap saat? Betul. Loh, kenapa dalam ayat ini Allah katakan sesungguhnya Tuhan mereka, yaitu Allah, terhadap mereka pada hari itu maha mengetahui? Bukankah Allah sudah maha mengetahui sejak dulu dan pada saat sekarang? Kenapa dikatakan pada hari itu, hari kiamat, Allah maha mengetahui? Artinya pada saat itu, pada hari itu mulailah pembalasan dari Allah, dan pembalasan sesuai dengan amal perbuatan. Amal perbuatan Allah sudah ketahui semuanya, tinggal balasannya saja. Payujazihim ala kufrihim, maka manusia akan dibalas atas kekufuran, ingkarnya atas nikmat Allah pada saat hidup di alam dunia. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mensyukuri nikmat adalah dengan nikmat itu kita pakai untuk ibadah. Kita punya harta, sisihkan untuk masjid, sisihkan untuk yatim, sisihkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Kirimkan sedekah untuk mereka, ya. Sampai yakin, sampai Nabi ditanya oleh sahabat, hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, datang sahabat kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi ftalatat nafsuha, ibuku sudah meninggal ya Rasul, wa uraha law takallamat tasaddaqat, dan aku yakin kalau ibuku ngomong sebelum meninggal pasti dia ingin aku bersedekah untuknya setelah dia wafat, tapi dia tidak ngomong.
fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku mendapat pahala ketika aku bersedekah untuk dia? Apa kata Nabi? Na'am laha ajrun. Ya, ibumu mendapat pahala. Subhanallah. Jumat sedekah, niatkan pahala untuk ibu, niatkan pahala untuk bapak yang sudah meninggal, sampai yakin. Mana dalilnya? Tadi. Biar saya lebih mantep Pak Ustadz, saya agak ragu-ragu aja nih. Kalau sedekah itu balik lagi, berarti nggak nyampe. Kalau sedekahnya nggak balik lagi, berarti ada yang balik lagi nggak sedekahnya? Nggak ada kan, berarti nanti nyampe sedekahnya. Ya kalau masih nggak percaya juga ya nggak apa-apa, duluan aja yang sana. Duluan lihat, kalau nggak nyampe pulang ke sini nggak apa-apa, pulang lagi. Ya kalau bisa gitu. Kita yakin ya hadisnya hadis sahih ya dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau tukil dari kitab Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tafadhol. Cukup ya. Paham atau ngantuk? Ya, dua-duanya alhamdulillah ya. Ya paham yang ngantuk, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu dalam pengajian selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan umur yang panjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihatu annallaha yarzuquna ilman nafi' wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lima qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-ilasma istata'tu. Hadani Allah wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.